Universitas Internasional Batam, atau biasa disebut sebagai UIB, merupakan salah satu universitas terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. UIB didirikan pada tahun 2000 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia dengan nomor 16 DO tahun 2000. Sekarang, UIB memiliki 6 fakultas menyelenggarakan sekitar 10 jurusan dengan 2 program magister. UIB sendiri pun memiliki keunggulan seperti perguruan tinggi dan akreditasi B oleh BAN PT pada tahun 2019. Top 5% universitas tertinggi di Indonesia merupakan perguruan tinggi berbasis kinerja pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2016 hingga 2018 dengan klaster nilai sangat bagus. Program studi yang sudah terakreditas. 27% dosen memiliki gelar doktorat atau PhD. Bermitra dengan 29 perguruan tinggi di luar negeri di negara ASEAN dan juga di negara luar seperti Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Mari kita membicarakan visi dan misi. Visi UIB adalah to be a university with international quality, standard that produce graduate, science, technology, and arts that can meet global dynamic change. Misi UIB adalah to continuously implement comprehensive education according to international quality standard, to develop analytical and innovation science, technology, and art through research, to conduct human society service, to carry out accountable and transparent governance. Beberapa nilai inti dari UIB adalah compassion, integrity, work smart, innovation, teamwork, excellent, customer focus. UIB sendiri merupakan sebuah pilar yang dibangun oleh sebuah yayasan dalam membantu kesejahteraan masyarakat sekitar, yaitu Yayasan Marga Tionghoa Indonesia dengan Edi Hussein sebagai ketuanya. Sekarang, mari kita bicarakan hal yang mendalam di UIB, mulai dari fasilitas apa yang disediakan UIB, prodi apa aja yang bisa kita ambil di UIB, dan juga UKM-UKM apa aja yang tersedia di UIB. Kali ini akan saya operkan pada kawan-kawan saja, Prinkino dan Dewi. Kampus UIB sendiri terdapat 2 gedung, yaitu Gedung A dan Gedung B. Gedung A yang pertama adalah Humas. Beberapa tugas Humas meliputi kerjasama dan peningkatan mahasiswa baru. Begitu pula dengan bagian promosi, publikasi, dokumentasi, protokoler, dan administrasi. Singkatnya, Humas merupakan jembatan bagi pihak UIB dengan pihak luar yang ingin bekerja sama atau mencari informasi lebih lanjut tentang UIB. Humas juga memberikan beberapa layanan, contohnya pendaftaran mahasiswa sarjana, pendaftaran ulang maba, informasi program studi, penitipan, pemasangan brosur, dan penyewaan ruangan di UIB. Selanjutnya yang kedua, UIB Center of Language and Culture merupakan unit yang memberikan fasilitas untuk membantu mahasiswa dalam mengenal bahasa dan budaya baru. UIB Center of Language and Culture dibagi menjadi 2, yaitu Mandarin Center and English Center. Juga terdapat beberapa program seperti sertifikasi pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing, pelatihan penerjemah, dan juga kegiatan lintas budaya. Yang ketiga, International Relation Office bertugas merancang berbagai program internasional. Beberapa program disediakan adalah mengirim mahasiswa ke luar negeri atau outbound student, dan juga menerima mahasiswa dari beberapa negara lain atau inbound student. Juga ada joint degrees, fast track, internship, and language courses. Yang selanjutnya, Biro Administrasi Keuangan atau BAK merupakan pusat dan pengelolaan keuangan UIB. Beberapa fasilitas atau layanan yang dapat diakses merupakan pembayaran biaya kuliah, pembayaran ujian susulan, pembayaran biaya pelatihan, workshop, sertifikasi, berkas-berkas akademik, lembar pengesahan skripsi, dan pembuatan KTM baru. Selanjutnya ada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atau BAAK, bagian yang menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan belajar, mengajar, dan administrasi akademik untuk seluruh mahasiswa UIB. Layanan yang mencakup informasi akademik, pembuatan surat, layanan portal akademik, dan lainnya. Pusat Pengembangan Akademik atau Academic Development Center atau ADC merupakan pusat peningkatan kualitas akademik, tenaga pendidik, dan penjamin mutu proses pembelajaran. Selanjutnya ada Biro Administrasi Umum atau Kepegawaian, bertugas dalam mengurus dan mengevaluasi kualitas dan kinerja kepegawaian dalam lingkungan UIB. Biro Pengembangan Mahasiswa dan Alumni atau BPKA. Mahasiswa bisa mendapatkan layanan dan pengembangan kompetensi non-akademik dan juga bisa mendapatkan bimbingan karir. Di sini, mahasiswa juga bisa mengakses fasilitas klinik dan konseling. Selanjutnya ada IT Center, bertugas dalam mengelola dan mengembangkan sistem IT dalam lingkungan UIB. Di lantai yang sama dengan IT juga terdapat ruang dosen. Tetapi di lantai selanjutnya, yaitu lantai 3, juga terdapat ruang dosen lainnya. Selanjutnya ada perpustakaan UIB. Seperti namanya, merupakan tempat di mana mahasiswa bisa mengakses layanan perpustakaan seperti umumnya, dan juga fasilitas tambahan seperti e-book dan tesis dari mahasiswa UIB sebelumnya. Di gedung yang sama, perpustakaan UIB juga terdapat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, merupakan lembaga yang menyelenggarakan, mengelola, dan menentukan arah penelitian dalam rangka mencapai visi dan misi UIB. Ini kita akan membicarakan tentang program studi yang ada di UIB serta organisasi kemahasiswaannya.
Yang pertama, teknik elektro. Sebuah program yang mempelajari dari dasar elektronik hingga sesuatu yang lebih kompleks seperti robotik. Tetapi untuk tahun ajaran 2020, prodi ini sudah ditiadakan. Kedua, teknik sipil. Siapa yang merancang, membangun, dan menata rapi sebuah wilayah? Itulah tugas dasar dari teknik sipil. Yang ketiga, arsitektur. Tidak perlu dijelaskan lagi, merupakan sebuah program yang mempelajari teknik dan mendesain sebuah bangunan. Keempat, sistem informasi. Bisnis dan komputer adalah dua hal yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Maka dari itu, muncullah sistem informasi. Kelima, teknologi informasi. Ingin belajar lebih dalam tentang cara kerja komputer, kecerdasan buatan, ataupun robotik? Inilah jurusannya. Keenam, manajemen. Tidak hanya S1, tetapi UIB juga punya program magisternya, mempelajari ilmu dalam membuat suatu perencanaan, perorganisasian, pengendalian, serta memimpin berbagai usaha atau kelompok. Ketujuh, akuntansi. Seseorang yang tidak asing dengan uang dan finance tidak akan jauh juga dari akuntansi. Yang kedelapan, pariwisata. Tidak hanya tentang berjalan-jalan, tetapi mulai dari dasar perhotelan hingga kuliner juga. Yang kesembilan, hukum. Bagaimana menjadi seseorang yang bertindak adil untuk masyarakat. Dan yang ke-10, pendidikan bahasa Inggris. Sebuah bahasa yang bisa dikatakan sebagai bahasa internasional. Kita sebagai mahasiswa tentu saja tidak hanya belajar hal-hal akademik. UIB juga mempunyai banyak unit kegiatan mahasiswa atau UKM loh, yang dapat mengajari minat atau bakat non-akademik kita. Mulai dari UKM seni, seperti paduan suara yaitu Voka Amazia, lalu ada jurnalistik dan fotografi, graffiti, teater yaitu teater warna, tari, tantra kencana, dan juga band atau musik. Atau lebih tertarik dengan olahraga, UIB juga punya UKM basket atau UIB BC, sepak bola, dan juga taekwondo. Atau tidak keduanya? Bagaimana dengan sosial dan budaya? Yaitu UIB Social Activities, English Club, atau UKM keagamaan seperti Buddha, Islam, dan Kristen. Banyak pilihannya loh. Tentu saja tidak lupa dengan himpunan tiap jurusan. Mulai dari Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Teknik Sipil, Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Arsitektur, Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Teknik Elektro atau Yutron, Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Sistem Informasi atau Komputer Community, Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Teknologi Informasi, Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Manajemen atau Omega, Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Akuntansi, Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Pariwisata, Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Hukum atau KOLSA, dan yang terakhir, Himpunan Mahasiswa Program Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris.